Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, masih mengenai teks laporan hasil observasi. Ya, pada hari ini kita akan belajar menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Jadi saya masih menggunakan media internet, ya. Struktur teks laporan hasil observasi. Terdapat 3 struktur utama yang membangun teks laporan hasil observasi sehingga menjadi satu kesatuan. Strukturnya yaitu, jadi di sini ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum mengandung keterangan umum mengenai subjek yang akan dilaporkan. Pernyataan umum mengandung informasi umum, dalam kurung nama latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Jadi pada pernyataan umum kalian buat di situ hal-hal yang bersifat umum, misalnya tadi di sini diberi contoh nama latin, kelas, asal-usul itu untuk hewan, ya, untuk tumbuhan juga. Jadi kalian jelaskan secara detail hal-hal yang bersifat umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jika binatang berupa fisik, makanan, habitat, ataupun perilaku. Jika tumbuhan bisa berupa ciri, fisik akar, bunga, buah, atau perincian yang lain. Tidak jarang manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Jadi pada deskripsi bagian, jadi kalian merincikan dari apa yang telah kalian sampaikan pada pernyataan umum. Misalnya di sini tadi disebutkan jika ciri-cirinya itu binatang, ya kalian tulislah bentuknya bagaimana, makanannya itu apa, dia tinggal itu atau habitatnya itu di mana, gaya hidupnya atau perilakunya itu bagaimana, dan jika dia tumbuhan, ya kalian sebutkanlah ciri-cirinya, yaitu tadi contoh di sini fisik akar, bunga, buah, ataupun ya ciri-ciri yang lain yang mendetil tentang apa yang kalian ingin laporkan ataupun kalian buat di dalam teks laporan hasil observasi. Ya. Yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Jadi setelah kalian membuat pernyataan umum, deskripsi bagian, sekarang kalian tinggal menyimpulkan apa yang menjadi tujuan kalian untuk membuat teks laporan hasil observasi. Ya, untuk membuat simpulan ini kalian harus mengambil dari pernyataan umum dan deskripsi bagian dirangkum menjadi satu, itulah menjadi kesimpulan ataupun simpulan. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri bahasa atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks ini ya, ada di bawah ini ya. Yang satu menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang kedua menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri, atas, disebut, dan lain-lain. Ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ya, menggunakan verba aktif alam, menggunakan kata penghubung, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, dan lain-lain ya. Jadi itulah
kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ya. Ini menjadi penting juga untuk kalian bahwasannya untuk membuat sebuah teks laporan hasil observasi kalian harus mengikuti kaidah kebahasaan yang sudah saya jelaskan di sini atau bisa kalian lihat juga di sini yang ya itulah dia tadi ya. Mungkin sekian untuk materi kita pada hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Pesan saya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan kalau bepergian jangan lupa menggunakan masker. Dan yang paling penting adalah jangan lupa tetap semangat belajar walaupun keadaan yang seadanya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.